Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pimpin dan terangilah hati serta pikiran kami di dalam karya Roh Kudus-Mu, agar kami boleh semakin melihat kemuliaan firman-Mu, boleh semakin mengerti kehendak dan jalan-jalan-Mu, sehingga ya Tuhan, kami boleh bersukacita karena firman-Mu dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari surat Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada sesuatu yang luar biasa dalam hal yang kita sebut iman atau kepercayaan. Tapi sebelum kita menggali tentang hal yang luar biasa itu, kita mungkin perlu terlebih dahulu memiliki kesamaan pemahaman yang benar tentang apakah itu iman. Iman bukan sebatas pengetahuan atau penerimaan terhadap sebuah gagasan. Namun dari penjelasan Alkitab kita tahu bahwa iman juga artinya adalah hakikat dari komitmen hidup seseorang. Hakikat dari komitmen hidup seseorang. Untuk lebih membantu kita memahaminya, izinkan saya bertanya, apakah yang menjadi komitmen Bapak Ibu saudara-saudari hari ini? Apa yang menjadi komitmen kita hari ini, besokkah, 7 hari lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi? Apa komitmen kita di dalam hidup ini? Dari pertanyaan tadi, saya pikir kita sudah dapat melihat keadaan keimanan kita. Iman Kristen bukan hanya mencakup, ya saya tahu cerita Alkitab, ya saya sudah menerima Kristus, ya saya sudah tahu janji-janjinya. Tapi iman adalah juga menjadi dasar pegangan di dalam hidup, juga adalah harta terbesarnya di dalam kehidupan, dan sekaligus komitmennya di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan iman begitu berharga dan istimewa, yakni kita bukan sebatas paham atau usaha pribadi untuk percaya,
tapi iman adalah kepastian pengharapan. Jadi bukan hanya usaha percaya, tapi di dalam kita itu ada kepastian pengharapan, ada harta yang terbesar, ada pegangan hidup, dan itulah iman. Sekali lagi, iman bukan sebatas usaha untuk mempercayai, tetapi iman di dalam diri kita karena anugerah Allah telah menjadi hakikat komitmen kita. Yesus Kristus, teladan dan pengajarannya serta janji-janjinya sungguh menyentuh saya, sungguh saya kagumi dan mengarahkan arah hidup saya. Dan itu sudah pasti adalah milik saya, yaitu konten iman itu, janji Tuhan itu, teladan Tuhan itu sudah pasti milik saya. Bapak Ibu saudara-saudari, haruslah demikian jikalau kita menyebut diri kita sebagai orang beriman. Injil Yesus Kristus yang kita imani itu sungguh menjadi dasar pegangan, harta terbesar, dan komitmen hidup kita, yakni kita yang selama ini jauh dari Allah, kita yang selama ini rindu untuk mendekat kepada Allah. Kini kita memiliki kepastian bahwa Allah berkenan kepada kita. Kita memiliki keyakinan bahwa kita sekarang dibenarkan oleh Allah. Kita tidak jauh lagi dari Allah. Bacaan kita tadi mengatakan iman Abraham tidak menjadi lemah terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena itu, hal ini yakni iman Abraham diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Namun hal ini tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Betapa luar biasanya hal ini Bapak Ibu, betapa luar biasanya jikalau kita sungguh-sungguh mempercayai hal tersebut. Pertanyaannya, sudahkah iman dalam anak Allah Yesus Kristus itu menjadi hal yang luar biasa bagi kita? Sudahkah iman kita semakin membuat kita mendekat kepada Allah? Karena kita tahu Allah berkenan kepada kita, Allah mengasihi kita, Ia bahkan rela mengorbankan anaknya. Apakah iman kita sudah semakin mendekatkan kita kepadanya? Atau kita selama ini masih lari-lari, masih menyimpang? Mesti kita renungkan, iman adalah karya Roh Kudus di dalam pribadi-pribadi pilihan Allah. 1 Korintus 12 ayat 3b mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku atau percaya Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya kita yang percaya kepada Yesus Kristus sungguh adalah karena karya regenerasi, kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus kini tinggal di dalam kita. Jadi ada dua konsekuensi dari hal ini. Yang pertama, iman kita semakin membuat kita mendekat, membuat kita semakin bertumbuh dan hidup kita menghasilkan buah. Atau konsekuensi yang kedua, kita dapat semakin menjauh atau menolak pimpinan Roh Kudus. Sangat besarlah arti pembenaran Allah itu. Sangat besar arti berdamai dengan Allah itu. Dan sangat besarlah janji Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudari, janganlah kita tertipu oleh tipu muslihat iblis
dengan menukar keselamatan kekal kita dengan menjauhi Allah dan mengikuti dunia yang sementara ini. Kita mesti melatih iman kita supaya bertumbuh terus, semakin kuat dan semakin murni. Kita tahu caranya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Bacalah firman Tuhan setiap hari, bersaat teduh, minta di dalam doa agar Roh Kudus semakin luas bekerja di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iman tidak statis sama seperti tubuh kita. Iman itu hidup. Karena ia hidup, ia dapat bertumbuh. Atau sebaliknya, dari Alkitab kita mendapat indikasi iman bisa menjadi lemah, bahkan gugur. Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Bapak, Ibu, saudara-saudari, sungguh dunia yang jatuh ini dengan tipu daya iblis dapat menggoda dan menekan hidup kita. Lihatlah Abraham, contoh yang kita baca saat ini. Ia pun mengalami kesusahan dan tekanan. Kita sudah tahu ceritanya. Tapi perhatikanlah Bapak Ibu, dicatat di sini, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah keyakinannya, Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Kali ini dari contoh Abraham, mari kita menyegarkan kembali pengakuan iman kita bahwa janji Allah, bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Baca kembali firman-Nya, mintalah janji-janjinya di dalam doa, dan semakin kuatlah kita di dalam iman. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan memberkati.